warahmatullahi wabarakatuh. Dari sampel hasil pembagian atau kertas suara yang kami bagikan tadi sebanyak 160, yang masuk ke panitia KPU yaitu sebanyak kertas suaranya yang menggunakan haknya yaitu 137 orang dari 160 kertas suara, sehingga para calon anggota dewan yang memilih di dalam kertas suara ini hasilnya suara sahnya hanya 120 suara dan suara tidak sahnya 11 suara. Yang tidak diisi karena kebingungan mungkin 6 suara. Jadi ini para calon anggota dewan saja sudah ada yang salah, apalagi nanti di masyarakat. Mohon ini harap diperhatikan. Nanti ke depan Bapak-Bapak dan Ibu para calon anggota dewan ini ketika sosialisasi ke masyarakat, harap ini sudah hal yang benar. Nah, kenapa yang salahnya? Pertama, mengisi di luar kolom yang telah disediakan. Kedua, mencontreng atau menceklis di dua. Satu di checklist nama partainya dan di checklist nama orangnya. Dan yang ketiga, menceklis namanya saja tetapi kertas suaranya dirusak, yaitu dinamai. Nah, dari hasil ini, tapi alhamdulillah karena dari sekian 160 ini 87,6% suaranya sah dan 8,03% suaranya tidak sah. Sehingga mudah-mudahan nanti masyarakat apa yang telah terjadi di pilkada kemarin yaitu 87, sehingga di calon anggota legislatif ini pun 87% suara-suaranya yang sah. Nah, saya kira itu Pak mengenai simulasi Bapak-Bapak dan Ibu yang dari calon anggota dewan. Mudah-mudahan nanti suaranya ini sangat penting sekali karena suara Bapak-Bapak nanti ini adalah suara sah yang untuk pribadinya. Jangan sampai salah. Untuk pribadinya dia salah, bagaimana nanti masyarakat yang akan memilihnya. Perlu dan Bapak dan Ibu ketahui, saya nambahkan dari Pak Ketua KPU tadi ada yang terlewat, yaitu tentang kampanye. Selain ada pelaksana dan petugas kampanye, di sana juga ada peserta kampanye. Nah, peserta kampanye ini yaitu anggota masyarakat yang ada di Kabupaten Sumedang ini. Itu boleh menjadi peserta kampanye. Nah, di sana tadi ada larangan PNS dilarang untuk berkampanye. Nah, itu pelarangan itu hanya sebatas sebagai pelaksana saja. Ketika PNS itu menjadi peserta kampanye, itu diperbolehkan di dalam undang-undang. Itu diperbolehkan dengan catatan PNS tersebut tidak menggunakan atribut partai peserta pemilu dan tidak menggunakan seragam ke-PNS-annya. Sehingga hanya pribadinya saja, dan tidak boleh juga memobilisasi atau mengkeraskan massa di satu instansi kemudian menjadi peserta kampanye. Nah, itu tidak boleh, hanya itu orang per orangnya saja. Terus yang kedua mengenai rekening tadi, rekening dari partai peserta pemilu ini harap diperhatikan Pak, ketika nanti pas rapat terbuka yang 21 hari itu, 7 hari sebelum hari itu dilaksanakan dan partai peserta pemilu belum menyerahkan rekening atau dana kampanye itu, maka itu peserta pemilu tersebut dapat digagalkan sehingga gagal menjadi peserta pemilu. Mohon itu diperhatikan nanti, nah, karena ini perintah undang-undang. 7 hari sebelum hari H rapat terbuka itu, yang 21 hari, mohon dana kampanye atau rekening sudah masuk ke KPU. Karena di luar itu nanti peserta kampanye, nanti partai politik peserta pemilu bisa gugur. Terus keduanya, setelah pemungutan dan penghitungan suara, 15 hari setelah pemungutan dan penghitungan suara, maka partai politik tersebut harus menyerahkan dana kampanyenya ke konsultan yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 15 hari. Karena kalau itu lebih dari 15 hari, maka calon yang ditetapkan oleh KPU itu akan menjadi gugur. Sehingga calon tidak bisa ditetapkan oleh KPU. Ini mohon diperhatikan karena sangat penting sekali. Mungkin jangan sampai dana rekening itu diabaikan. Karena sanksinya sangat berat sekali.
Saya kira itu tambahan dari Pak Ketua tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi itu tadi. Masih ada yang keliru-keliru. Nggak apa-apa karena waktu itu belum dijelaskan oleh KPU. Pak Hersa selaku Ketua Panitia acara hari ini tadinya minta. Pak Asep katanya setelah ini pun kita beri lagi. Cuman saya bilang jangan. Karena pasti ada yang salah juga. Tapi enggak, saya yakin ini bisa. Ya, saya bisa. Jadi nanti surat suara yang tadi itu sebagai bahan saja, tidak bisa jadikan acuan. Karena tadi hanya berapa persen orangnya. Yang masih salah mungkin sengaja supaya ada contoh yang salahnya. Di KPU nggak apa-apa, terima kasih yang masih salah juga. Nanti harus jadi benar. Kita buka 2 season, cukup ya. 2 season untuk 3 penanya. Ya, mudah-mudahan mewakili partai, tidak perlu langsung partai-partai itu juga, atau nanti ada perempuannya, ada laki-lakinya. Saya persilakan dari saya paling kanan, ya, dari depan atau belakang, ada ibu, ya, kemudian yang paling belakang, ya, 2, satu lagi untuk season pertama, satu lagi barangkali, 3, ya, ibu nanti masuk ke season kedua ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Ai Rohana ya, dari PDIP, urut 3, dapil 3. Iya, makasih. Asal dari Desa Cipansa. Kalau boleh Pak, saya minta dipenjelas kembali masalah dana itu yang dimana harus setor ke rekening, sedangkan apa melalui pribadi, calon atau melalui partai digabung. Mohon penjelasan kembali, mungkin barusan saya dari belakang jadi kurang jelas gitu. Kalau salah apa rekeningnya nomornya berapa gitu. Mohon diperjelas. Mengenai saya Panwan, biasa maksud saya untuk menyelenggarakan pemilu dengan baik. Saya kira pemilu terberat adalah pilkada kemarin, itu sudah sukses dilakukan oleh teman-teman KPU. Tetapi saya ingin hanya sedikit menyampaikan saran. Oh maaf, nama saya Krishna Supriyatna, calon anggota DPRD Kabupaten Sumedang, nomor urut 2 di daerah pemilihan Tilu. PDI Perjuangan. Allahu Akbar. Saya ingin menyampaikan saran terhadap KPU karena sistem pemilu sekarang ini mengalami perubahan. Di antaranya adalah dengan sistem checklist, kemudian penempatan calon terpilih itu juga mengalami perubahan, ada 30% dan lain-lain. Saya ingin menyampaikan saran kepada KPU terkait dengan sosialisasi. Memang ini adalah tugas kita bersama. KPU sebagai penyelenggara, calon sebagai pelaksana nanti di lapangan. Jadi saya berharap KPU itu dalam setiap sosialisasi, termasuk juga Panwas nanti, tonjolkan untuk memilih figur calon anggota legislatif. Kalau saya mengikuti beberapa kali sosialisasi, memang KPU masih menyarankan checklist lambang partai. Sehingga saya berharap dengan sistem perubahan sekarang, berharap kepada KPU adalah mari untuk sama-sama memilih calonnya. Jadi tidak lagi ada ungkapan memilih kucing dalam karung. Itu adalah nanti teman-teman KPU mudah-mudahan bisa mensosialisasikan, dan kami di lapangan saat ini sudah melakukan hal seperti itu. Kemudian alhamdulillah, ini yang terakhir, saya ingin hanya sebatas menyampaikan himbauan lagi. Kalau di tempat ini alhamdulillah semua rekan-rekan pada tertib, damai, tidak ada sesuatu hal yang tidak kita harapkan. Dan mudah-mudahan ini akan berlanjut pada pelaksanaannya nanti. Namun pada praktek di lapangan, kenyataannya masih ada gesekan-gesekan seperti itu. Muncul di lapangan, diakui atau tidak. Mau di partai manapun, saya kira masih ada. Tetapi tidak semua partai dan tidak semua calon masih ada. Sehingga saya menghimbau kepada semua rekan-rekan, kepada penyelenggara, tanamkan cinta, Pak. Tanamkan cinta dalam penyelenggaraan ini, karena dengan cinta
satu-satunya kekuatan yang dapat mengubah seorang musuh menjadi kawan. Allahu Akbar, merdeka! Saguru, saelmu ulah ganggu. Jadi abdi moal ngadungikeun patarosan ka Ibu Sri. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.